Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas updatean soal analis SDM aparatur untuk part yang ke-8. Silahkan kalian mengikuti part sebelumnya ya. Tapi sebelum kita masuk pada soal, silahkan support channel Kakak dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kakak. Oke teman-teman, kita mulai. Kita mulai dengan soal yang pertama. Penilaian kinerja analis SDM aparatur bertujuan untuk A. Menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir. B. Mendapatkan jabatan tertinggi pada suatu instansi. C. Mendapatkan promosi pada suatu jabatan tertentu. Ataukah D. Menerima upah maksimum dari hasil kerja di suatu instansi. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi A. Menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir. Adapun pembahasannya, penilaian kinerja analis SDM aparatur penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir. Penilaian kinerja analis SDM aparatur dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Penilaian kinerja analis SDM aparatur dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kenaikan pangkat analis SDM aparatur dapat dipertimbangkan apabila A. Capaian angka kredit telah memenuhi angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan. B. Memiliki pengalaman kerja di berbagai bidang kerja. C. Memiliki prestasi kerja maksimal di berbagai bidang kerja. Ataukah D. Usianya mendekati batas usia pensiun. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi A. Capaian angka kredit telah memenuhi angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan. Adapun pembahasannya, kenaikan pangkat analis SDM aparatur dapat dipertimbangkan apabila capaian angka kredit telah memenuhi angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan. Angka kredit kumulatif dapat dihitung berdasarkan pencapaian angka kredit pada setiap tahun dan perolehan hasil kerja minimum pada setiap periode. Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi analis SDM aparatur dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kita lanjutkan. Dalam hal target angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, maka analis SDM aparatur A. Tidak diberikan kenaikan pangkat atau jabatan. B. Tidak diberikan gaji selama 1 bulan. C. Tidak bisa dipromosikan untuk pindah ke instansi lain. Ataukah D. Tidak diberikan haknya selama 2 bulan berturut-turut. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang.
Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi A. Tidak diberikan kenaikan pangkat atau jabatan. Adapun pembahasannya, dalam hal target angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, maka analis SDM aparatur tidak diberikan kenaikan pangkat atau jabatan. Analis SDM aparatur yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang jabatan fungsional. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi A. Kita lanjutkan. Penetapan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator berikut, kecuali A. Jumlah aparatur sipil negara yang dikelola, B. Ruang lingkup tugas organisasi, C. Kompleksitas analisis sistem sumber daya manusia aparatur, ataukah D. Jumlah kebutuhan tenaga kerja di bidang kerja yang ditentukan. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi D. Jumlah kebutuhan tenaga kerja di bidang kerja yang ditentukan. Adapun pembahasannya, penetapan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator berikut, yakni yang pertama, jumlah aparatur sipil negara yang dikelola, yang kedua, ruang lingkup tugas organisasi, dan yang ketiga, kompleksitas analisis sistem sumber daya manusia aparatur. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang kurang tepat adalah opsi D. Kita lanjutkan. Berikut ini beberapa ketentuan yang menyebabkan analis SDM aparatur diberhentikan dari jabatannya, yakni kecuali A. Tidak memenuhi persyaratan jabatan, B. Mengundurkan diri dari jabatan, C. Diberhentikan sementara sebagai PNS, ataukah D. Tidak mendapatkan angka kredit yang terus meningkat setiap tahunnya. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi D. Tidak mendapatkan angka kredit yang terus meningkat setiap tahunnya. Adapun pembahasannya, analis SDM aparatur diberhentikan dari jabatannya apabila 1. Mengundurkan diri dari jabatannya, yang kedua, diberhentikan sementara sebagai PNS, ketiga, menjalani cuti di luar tanggung jawab negara, 4. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, 5. Ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana, dan yang keenam, tidak memenuhi persyaratan jabatan. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang kurang tepat adalah opsi D. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini dirasa bermanfaat untuk kalian, silakan share video ini ke teman-teman kalian supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.